Sebelum nonton video ini, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini merupakan kancah perjuangan. Perjuangan antara kekuatan yang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kekuatan yang menunggu suburkan kebatilan dan kezaliman. Setiap individu manusia, baik yang paham ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, ia akan terlibat, selalu terlibat dalam perjuangan ini. Hasil perjuangan inilah yang menentukan nilai manusia. Apakah ia termasuk golongan yang selamat atau yang celaka? Apakah ia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah, orang Islam, ataukah ia termasuk kelompok orang kafir dan musyrikin? Apakah ia mampu keluar dari kezaliman, kegelapan menuju cahaya, atau justru sebaliknya, dia malah tergoda setan dan nafsunya sehingga ia keluar daripada cahaya menuju kegelapan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, setan, nafsu. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumati. Setan-setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, mengeluarkan mereka dari kebenaran menuju kebatilan. Ulaika ashabun nar. Mereka menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menerangkan bahwa dalam kehidupan dunia manusia terbagi menjadi dua golongan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang beriman, yang dia tunduk patuh hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, diamalkan dan disampaikan. Mereka betul-betul taat pada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka pun mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu di surganya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja orang yang dia taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kelompok ini adalah kelompok yang sukses karena dia telah mencocokkan segala amal perbuatannya sesuai dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tersesat. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ingkar dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti pikirannya. Dia mengikuti setan yang menyesatkannya. Mereka menyangka dia telah berbuat baik, telah membuat suatu pesawat, kendaraan-kendaraan mewah. Dia bisa memberikan fasilitas yang canggih, alat-alat komunikasi. Dia merasa bahwa sudah memberikan manfaat yang banyak, dan dia merasa inilah amal-amal yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, Qul hal nunabbiukum bi ahsarina a'malan. Katakanlah wahai Muhammad, apakah
kami akan memberitahukan pada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira amalan-amalan yang mereka buat itu adalah amalan yang paling baik, sebaik-baik amalan. Mereka mengira bahwa dengan membuat bangunan yang besar, hospital dan lain sebagainya itu adalah suatu amalan. Tapi sayang, amalan itu sebenarnya amalan baik, karena tidak ada iman dalam dirinya, sehingga amalan itu sia-sia. Mereka hanya mengira, wahum yahsabuna, mereka hanya mengira annahum yuhsinuna sunnah, mereka mengira bahwa amalan-amalan itu amalan baik. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, ternyata mereka itu adalah orang-orang kafir, orang yang ingkar dengan ayat-ayat Rabbnya, wa liqa'ihi, dan dia mengingkari hari kiamat, hari perjumpaan, hari mahsyar. Dia mengingkari surga dan neraka. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna, maka kata Allah, maka tidak butuh kami menilai mereka pada hari kiamat. Wazna, tidak butuh ditimbang amalan-amalan mereka, karena mereka sia-sia, tidak ada iman, karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'um jahannam bima kafaru, mereka diberikan neraka jahanam karena mereka telah ingkar kepada Allah taala. Wattakhadhu ayati wa rasuli huzwa, dan mereka telah mengolok-olok ayat-ayatku, kata Allah, dan putusan-putusanku. Begitu dasarnya orang yang tidak yakin kepada Allah, karena mereka adalah makhluk Allah yang paling jahat, yang paling buruk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang musyrik, mereka akan di neraka, kekal di dalamnya, dan merekalah orang-orang sebagai makhluk yang paling buruk. Semoga kita semakin semangat untuk mempertahankan keimanan kita, dan kita pun semangat untuk menjadikan diri kita asbab hidayah untuk orang lain terselamat dari api neraka. Dan inilah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh setiap kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala dengan demikian insya Allah akan memberikan kepada kita kemudahan senantiasa di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka sungguh kami akan menetapkan, memberikan hidayah ke jalan-jalan kami dengan mudah. Wa innallaha la'al muslimin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Jangan lupa membaca hamdalah setelah menonton video ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.